Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai leaders, selamat datang di podcast perdana Leaders Talk. Podcast ini adalah salah satu program dari Proyek Angkatan Ketiga SMP Mardani Leadership School. Dan saya Hanin adalah host podcast dari podcast perdana kali ini yang akan membawakan acaranya. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang keren banget. Beliau adalah salah satu tokoh nasional, anggota DPR, sekaligus founder Mardani Leadership School. Betul sekali, beliau adalah Bapak Dr. Mardani Alisera, Master of Engineering. Makasih Kakak Hanin, bagus sekali pembukaannya. Pak Mardani, gimana kesibukannya belakangan ini? Karena dilihat-lihat sangat jarang ya munculnya. Ke MLS sih niatnya 1 minggu sekali. Tapi kemarin tuh banyaknya rapat dengan kepala sekolah. Pak Mardani pengen merapikan sistem lebih dahulu. Kedepannya Pak Mardani sudah berjanji tiap minggu akan ketemu dengan murid-murid MLS. Dan Pak Mardani semoga dengan kesibukannya ya diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal serta alamin. kesehatan. Makasih Kakak Hanin. Dan kita di sini bakal bicara tentang topiknya adalah remaja, kepemimpinan dan peran sosialnya. Wah, berat itu. Lanjut Kakak Hanin. Oke, pertama-tama aku tuh mau menanya tentang pandangan Pak Mardani ya soal remaja zaman sekarang, dari berita-berita yang muncul, mungkin dari berita kasus kriminal atau justru berita-berita baik seperti program sosial dan bantuan-bantuan kepada masyarakatnya gitu. Nah, remaja zaman sekarang juga kan pasti didominasi oleh Gen Z ya. Yeah. Dan gimana tuh pandangan Pak Mardani dan tantangan mereka di zaman sekarang ini? Kalau kaidah bahasa Arab tuh ada begini, likulli marhalah rijaluha. Tiap tahap itu ada orangnya. Ya. Era sekarang nih tahun 2020 sampai 2025 dan seterusnya, itu anak-anak Gen Z dan nanti akan diikuti anak-anak Gen Alpha itu menjadi paling dominan. Dalam setiap tahapan pasti selalu ada dua sisi. Yang baik ada, yang kurang juga ada. Dan kita konsentrasi pada yang baik. Ya. Kelebihan anak-anak sekarang itu mereka dari sisi fisik lebih tinggi. Saya kalau ketemu tuh anak SMP, SMA, banyak yang udah melebihi tingginya saya. Gitu ya. Kamu juga tinggi. Gitu. Dari sudut dia native gadget ya. Kita tuh kalau gadget fungsinya sedikit tapi kalau dia bisa ngoprek ya. Jago dia. Nah, yang ketiga mereka pikirannya jauh lebih terbuka. Karena dulu masuknya cuma sedikit, sekarang dia bisa masuk dari banyak sisi. Sehingga peluang anak-anak ini menjadi generasi yang lebih berkualitas, lebih baik, lebih kontributif, lebih prestatif sangat besar. Kalau sisi kurangnya ya menyeimbangkan saja. Kadang-kadang gadget itu dia bisa jadi alat untuk menumbuhkan kita, tapi bisa jadi alat untuk membunuh kita juga. Kalau kita tidak bijak dalam mengelola dan kebiasaannya tidak dikontrol, gitu. Anin. Iya, iya. Jadi gadget itu bisa jadi pembunuh juga ya, seperti penyalahgunaan sosial media gitu, dan kecanduan gadget, game dan lain-lainnya ya. Namun memang bisa juga menjadi sarana yang bagus, seperti misalnya menjadi gamer itu nanti punya bisnis sendiri gitu. Nah, remaja sekarang ini tadi Pak Mari bilang mungkin banyak yang kecanduan gadget ya. Dari kecanduan gadget ini kita bisa jadi justru fokus sendiri, maksudnya sibuk sendiri sama kehidupan gadget. Sementara kita tuh harusnya bisa menjadi pemimpin. Iya. Betul. Nah, gimana ya di zaman yang gadget terus gini tuh kita bisa jadi pemimpin, membangun kepemimpinan kita gitu. Ya, sebetulnya
dulu Pak Mardhani inget kalau mau bikin paper waktu ngambil S2, S3 di Malaysia itu ngumpulin bahan tuh susah. Ke perpustakaan dulu, baca dulu, ketik dulu, segala macam. Tetapi sekarang ini dengan era internet ternyata kita bisa mengumpulkan banyak bahan itu dalam waktu yang singkat. Jadi memotong banyak sekali, tinggal memang kekuatan analisa, ke ke integritas bahwa kita tidak boleh cheating, ya nggak boleh ngutip, tapi kita punya kerangka ide sendiri, itu tidak bisa dibantu oleh AI. Dia harus benar-benar datang dari diri sendiri. Nah, Pak Mardhani punya 3 pesan buat anak-anak muda, gimana caranya agar gadget itu bisa optimal. Yang pertama, jangan pegang gadget tanpa tahu apa tujuan kita pegang gadget. Misalnya gini, saya mau jawab pesan. Oke, berapa menit? Saya mau lihat WhatsApp 5 menit. 5 menit cukup kok, set. Dah. Saya mau 5 menit berikutnya baca berita. Nah, di Google kan ada tuh Google Trend atau apa. Trennya apa sih? Nah, saya mau 5 menit berikutnya update sosial media saya. 5 menit cukup kok, 5 menit cukup. Nah, 1 jam berikutnya saya mau nyari project saya. Misal project saya tentang cara mengolah sampah menjadi produk. Apa aja sih? Nah, itu kan banyak tuh. 1 jam daur ulang, 3M dan lain-lain. Nah, jadi ternyata dengan 1 jam 30 menit kita udah dapat banyak. Udah gitu dah. Nah, lepas, jangan sentuh lagi. Nah, beberapa di Australia kayak di Australia kan sekarang tuh hentikan penggunaan gadget. Pak Mardhani masih menilai kita coba literasi, edukasi, dan habituasi dulu. Sudah tahu targetnya, nah yang kedua, jadilah produsen, jangan konsumen. Di Indonesia itu kita ngupload sangat sedikit, download sangat banyak. Kita kebanyakan nerima, padahal makanya gini, kita lihat berapa, nguploadnya berapa. Itulah. Minimalnya kalau saya punya prinsip, tiap hari harus ada satu yang saya upload, baik di sosial media, pikiran saya, ataupun pendapat saya, gitu, ataupun tampil di TV atau apa. Jadi jadilah produsen, jangan konsumen. Yang pertama tadi kan jangan pegang kecuali ada targetnya. Yang kedua jadilah produsen, jangan konsumen. Nah yang ketiga ini, tekuni bidang yang ada. Sekarang nih kayak misal saya mau nekuni nuklir itu, bisa loh melalui gadget. Saya mau nekuni AI untuk produksi novel, bisa itu ditekuni. Nah, jadi yang ketiga itu yang advance-nya. Siapa sih orang paling advance di sini? Misal yang ahli kripto siapa, ahli energi baterai siapa, itu tekunin tuh. Klik, nanti lama-lama kamu punya peta, oh ini saya di sini, target saya sini, nah harus dikejar. Gitu. Begitu. Jadi Pak Mardhani bilang tuh kita bisa loh membangun kepemimpinan dari mempergunakan gadget kita gitu. Tapi yang penting ada 3 syaratnya ya. Kita harus tahu mau ngapain aja di gadget itu. Lalu yang kedua harus jadi produsen, jangan konsumen. Jangan cuma menerima jadi edik. Memang enak kalau ngelihat short tuh YouTube tuh langsung aja udah berapa gitu loh. Makanya sebelum itu jangan scroll. Mau apa dulu nih? 5 menit. Nah, kalau perlu pakai ini alarm. Nah, terakhir yang ketiga tadi itu kan. Jadilah expert pada bidang yang kita tekuni. So ada 10 yang mau kita tekuni. Nih kayak Pak Mardhani mau suka lukisan Van Gogh. Udah, pokoknya tentang apa sih kelebihan Van Gogh, sejarah hidup Van Gogh, pandangan lahir terhadap Van Gogh. Oh ini jadi Pak Mardhani tahu, oh Van Gogh ini lukisan utama dia apa sih? Nah, terus Pak Mardhani suka misal lagi suka lari sekarang, gimana sih cara lari yang baik? Oh sepatu gimana sih? Oh tahu, ini nah, gitu. Jadi mempergunakan sebaik mungkin. Ya, jadi jadikan head gadget itu sebagai pembantu kita, jangan tuan kita. Kalau tuan kita ngikutin dia, kalau membantu dia ngikutin kita. Jadi jangan dikendalikan oleh gadget ya, jadi kita yang mengendalikan. Kita kendalikan gadget, betul Kak Kanin. Lalu gimana ya? Kan tadi itu udah membangun kepemimpinan nih, dari kita melatih
diri kita, melihat apa bakat kita. Nah, dari bakat itu gimana kita bisa bermanfaat gitu. Karena pemimpin itu sejatinya tidak memberi manfaat kepada diri sendiri doang, tapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita kan masih remaja nih, masih SMP, yang misalnya SMP mau ke SMA, yang SMA mau kuliah dan seterusnya. Masih banyak hal yang harus dikerjakan, pendidikan, edukasi, dan di tengah-tengah kesibukan itu, gimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Tentu harus lihat kapasitas dari kesempatan kita ya. Kemarin Pak Mardhani itu kagum, ada satu podcaster namanya Ferry Irwandi. Itu dalam sehari dia bisa mengumpulkan lebih dari 10 miliar sumbangan untuk bencana yang di Sumatera. Itu kan cuma dengan gadgetnya aja, tapi itu kan udah bagus. Nah, teman-teman bisa di sini bikin donasi. Gitu. Kan sekarang nih ada Tiki atau apa tuh gratis pengiriman baju bekas ke bencana, itulah. Ya kita OSIS, Osmani SMLS siap menerima pakaian layak pakai, kita yang kirim. Itu kan juga bagian dari bermanfaat. Nah, termasuk di sekitar sini. Kita pengen bikin nih proyeknya, bikin TPA buat masyarakat sekitar. Atau dengan RT RW kita buat program mengajarkan pengelolaan sampah. Itulah. Jangan mikir yang jauh dan besar, jangan. Yang dekat dan kecil dulu. Karena size doesn't matter, tapi experience yang matter. Besar, tapi kita nggak mendapatkan pengalaman, lebih penting pengalamannya dulu. Dari, ada wow factor, yang kecil-kecil aja. Gitu. Jadi kita menambah pengetahuan juga ya? Iya, pengetahuan dan pengalaman. Nanti timbul kebijaksanaan. Begitu. Jadi Pak Mardhani ini mengajarkan untuk melakukan hal-hal tuh dari yang kecil dulu ya Pak Mardhani. Karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul. Jadi butuh proses dan perkembangan. Yang penting prosesnya ke sana, betul. Ya, jangan terlalu banyak lihat hasil. Dan jadi kita udah bicara tentang remaja, kepemimpinan, dan peran sosialnya. Dan itu banyak banget ya guys pelajarannya, dan Pak Mardhani ini ngomongnya daging semua. Kamu yang pintar, nanyanya bagus. Dan setelah berbincang-bincang tadi ini, nah ini kan program dari angkatan ketiga yang sebentar lagi mau lulus ya ke jenjang SMA. Nah, aku mau minta Pak Mardhani meminta wejangan dari Pak Mardhani untuk angkatan kita yang mungkin kurang lebih Pak Mardhani dengar dari guru-guru seperti apa sikapnya, sebagai closing statement dari podcast ini. Kelas 9 berarti kita ya. Buat angkatan 3 kelas 9, salah satu yang ingin Pak Mardhani harapkan dari anak-anak MLS itu mereka tidak sedang belajar, tapi sedang berpetualang. Kalau berpetualang tuh dia nggak sibuk, takut enggak, ini yang menarik nih. Ini menarik, ada live in, ada backpacker, ada naik gunung, ada project, ada olahraga, ada main, ada poli, ada berenang, ada treasure hunt, nyari harta karun kan, dengan itu yang harusnya jangan terlalu berpikir yang jauh, nikmati yang ada. Nah, ketika kita sudah menikmati, kan perpustakaan kita misalnya nih, paling berapa? Koleksi 500 atau 700, soalnya kan 4.000. Tapi yang ini aja udah baca semua belum nih? Ini menarik nih, ini menarik nih. Ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Jadi tumbuhkan motivasi itu tidak dari luar, tapi kesadaran dalam. Saya mau ini Pak, saya mau ini Bu, saya usul ini, saya usul itu. Nah, dari situ nanti kamu akan menjadi pribadi yang tiba-tiba kamu tuh udah jauh di depan generasi kamu.
karena kamu tidak mengikuti naluri dari luar, arahan dari luar, tapi apa keinginan di dalam. Makanya kalau Pak Mardhani selalu bilang kan yang paling penting di MLS siapa? Murid-murid. Nah, karena itu ide dari murid, usulan dari murid, pikiran dari murid, proposal, gagasan dari murid penting. Begitu. Jadi kita nih apa ya, jangan kemakan tren ya, jangan apa-apa yang tren harus diikutin, tapi apa yang kita minati, apa yang kita tuh bisa berjuang untuk itu dan kita menyenangi hal itu ya. Betul. Dan tadi Pak Marindin juga bilang menikmati apa yang dilakukan, bukan melakukan apa yang kita sukai gitu. Betul. Dan makasih ya Pak Marindin, makasih banget. Ini senang sekali, proyeknya bagus, podcastnya Leaders Talk-nya bagus, hostnya bagus, timnya bagus. Dan sampailah kita di penghujung acara. Semoga Pak Mardhani tetap diberi kesehatan selalu. Kamu juga sehat, belajar yang semangat. Biar bisa mungkin kapan-kapan datang lagi ke podcast ini. Siap. Oke, leaders. Kita udah sampai di penghujung acara. Dan tadi kita udah berbincang-bincang tentang topiknya, remaja, kepemimpinan, dan peran sosialnya. Semoga yang melihat, kalian yang menonton, bisa mendapatkan pelajaran yang dari perbincangan kita ini. Semoga ini bermanfaat dan see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Anin, makasih semua.